حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيت الكرام ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين إلى حضرة جميع المشايخ وتعالى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وعماتنا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن حضرة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ أحمد وصول ما حرم رسالة ممشى مشى yang meramping minum satu masuk ke barokah masyaallah kita yang bersyukur istiqamah dari sekolah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa nafa wal intifa wa ifadata wa istifadah wa salatu masjid kitabillah wa rasulih wa al huda wa daral al khair ibtigha awadillahi mardatihi wa qurbi wa subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang ke-9 di majlis pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Tidak hanya tahu materinya saja, tapi bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari kita. Karena buah ilmu itu adalah amal. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rustan dalam Zubadnya, fa'mal walau bil usyri kaz-zakati takhruj binuril ilmi min dhulmati. Amalkanlah walaupun 10% dari apa yang engkau ketahui. Niscaya engkau akan keluar dari kegelapan menggunakan cahaya keilmuan. Karena sebetulnya ilmu-ilmu yang kita pelajari itu secara asal wajib diamalkan selagi masih dalam koridor fardu. Makanya kaidah-kaidah yang masyhur diucapkan itu di dalam bait apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal itu wajib menggunakan ilmu. Tanpa ilmu amal tidak akan bisa diterima. Kemudian wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ini yang biasa diujarkan para orang-orang dalam bait di sini disebutkan orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya itu akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Maksudnya adalah disebutkan oleh As-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal Husaini bahwasanya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya itu adalah yang tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang fardu. Kalau ilmu-ilmu yang kita dapatkan tapi itu hukum sunnah kan gak wajib diamalkan. Bagaimana bisa mungkin disiksa sebelum penyembah berhala? Jadi itu definisi atau maksud dari bait yang ada dalam Sofatul Zubad. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang rukhsah bagi seseorang yang sedang berpergian. Ada beberapa rukhsah yang didapatkan oleh orang yang sedang berpergian. Jadi rukhsah dalam berpergian itu ada tafsilannya. Apakah safar itu safar tawil atau safar yang qasir begitu. Nanti di sini ada rukhasus safar. Rukhas as-safar. Dispensasi dalam berpergian. Ada bepergian yang bersifat panjang ya, takhtassu fis safar at-tawil. Ada yang bersifat perjalanan yang
pendek. Dispensasi di dalam perjalanan yang panjang itu diantaranya, tidak saya sebutkan semuanya. Yang pertama adalah qasrus shalah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jama'us shalah, menjamak salat. Yang ketiga adalah jawazul iftar. Kemudian apa lagi? Yang keempat adalah jawazul mashi alal khuffaini salasata ayyamin. Ini beberapa dispensasi dalam perjalanan yang panjang. Panjang di situ adalah dua marhalah. Yang pertama adalah boleh mengqashar sholat. Yang kedua boleh menjama sholat. Yang ketiga boleh buka puasa. Dengan catatan ketika berangkat perjalanannya itu sebelum adzan fajar, adzan subuh. Ya. Kemudian yang keempat adalah diperbolehkan mengusap muzah. Muzah itu sejenis kaos kaki yang terbuat dari kulit. Yang terbuat dari bahan-bahan seperti baju tidak berlaku. Artinya muzah yang tidak tembus air, apapun itu, yang menutupi seluruh bagian kaki. Itu muzah maksudnya. Ada dispensasi dalam perjalanan yang pendek, tidak berlaku kalau di perjalanan yang panjang. Ya, hanya berlaku di perjalanan yang pendek, apalagi yang panjang. Tapi kalau tawil tidak bisa berlaku di qashir. Apa saja itu? Yang pertama adalah jawazun nafilah fir rahilah. Diperbolehkan sholat sunnah di atas tunggangan tanpa menghadap kiblat. Ya. Kemudian yang kedua adalah sukutul Jum'ah. Gugurnya sholat Jumat alias tidak wajib bagi orang yang sedang berpergian walaupun jaraknya pendek. Seperti itu. Ada lagi? Kemudian ada beberapa lagi yang ditambahkan di sini. Yang ketiga adalah adamul qadha lil mutayammim. Tidak wajib mengqadha salatnya orang yang sedang bertayamum di perjalanan walaupun perjalanannya pendek. Tayamum seperti yang sudah maklum bahwa salat yang dilakukan dengan tayamum itu terkadang wajib diqadha, terkadang tidak wajib diqadha. Wajib diqadha ketika tayamum di tempat yang banyak air seperti di rumah. Wajib, tadi saya bilang apa? Wajib qadha. Tidak wajib qadha seperti tayamum di tempat yang jarang ada air seperti di perjalanan. Yang keempat adalah aqlul maitah lil mudtar. Aqlul maitah. Kebaca nggak? Kalau nggak kebaca nanya ya kalau. Bolehnya memakan bangkai bagi orang yang dalam kondisi terdesak. Ini ada beberapa dispensasi perjalanan yang sebelah situ hanya berlaku di perjalanan yang dua marhalah. Dua marhalah itu adalah perjalanan 2 hari atau 2 malam atau 1 hari 1 malam. Itu 2 marhalah dalam madzhab Syafi'i. Kalau dikalkulasikan di jarak yang sudah modern di zaman ini adalah 77 km. Itu kalau mau tambahan madhab 77 km takriban. Ada juga yang masyhur itu adalah 83 km. Nanti tafsirnya akan jelaskan di dalam kitab. Begitu ya, itu pengenalan saja tentang dispensasi dalam berpergian. Paham dong? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain. Amin.
Faslun. Dalil diperbolehkannya qasar adalah dalam ayat Al-Qur'an, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Ayat qasar di sini itu diberikan qaid. Apa qaidnya? In khiftum, ketika dalam kondisi terdesak, takut diserang oleh orang kafir. Makanya setelah orang mukmin sudah tidak berperang lagi, sudah damai, sudah tentram, para tabi'in itu iskal. Bagaimana bisa qasar masih diperbolehkan sedangkan kita sudah tidak berperang lagi? Kemudian iskal tersebut diarahkan kepada sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas dan beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Rasulullah, hadhihi rukhsatun minallah faqbalu rukhsatahu. Sudah terima saja. Itu adalah rukhsah. Diperbolehkan qasar. Maka dalam bab ini matan yang disebutkan adalah wayajuzu. Diperbolehkan. Berarti mengindikasikan bahwa itu hukumnya boleh, bukan disunahkan. Ya, secara asal qasar itu hukumnya jawaz, tidak disunahkan, kecuali di beberapa kondisi di mana qasar disunahkan. Yang pertama, ketika perjalanannya mencapai 3 marhalah. Tadi 2 marhalah, sekarang 3 marhalah. 3 marhalah itu dalam madhab Hanafi wajib qasar. Tapi 3 marhalah di madhab Hanafi dan 2 marhalah di madhab Syafi'i itu berbeda. Makanya kita tidak tahu 3 marhalah dalam madhab mereka itu berapa. Harus tanya kepada orang bermadhab Hanafi. Ketika sudah mencapai 3 marhalah, wajib qasar dalam madhab Hanafi. Maka dari itu, keluar dari khilaf hukumnya sunnah. Disunnahkan qasar ketika mencapai 3 marhalah. Karena dalam madhab Hanafi tidak sah ketika perjalanan mencapai 3 marhalah, tidak qasar, tidak sah sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, disunahkan qasar ketika antum sedang membawa jamaah. Antum panutannya. Disunahkan qasar. Supaya apa? Supaya meringankan jamaah. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah ketika dia merasa ragu terhadap kebolehan qasar. Ini ada di syarah ya. Ketika dia merasa ragu, apakah boleh qasar atau tidak? Apakah boleh atau tidak? Kenapa? Karena mungkin masih iskal seperti para tabi'in sebelumnya. Maka bagi orang yang seperti itu disunahkan untuk qasar. Yang keempat, ketika dia merasa tidak suka qasar, bukan tidak suka terhadap sunnah ya, tapi tidak suka saja, tidak lari dari hadis tidak, tapi dia lebih memilih hukum asalnya yaitu itmam. Nah, bagi orang yang seperti ini pula disunahkan qasar. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan wa huwa marhalatani qasrud dhuhri wal asri wal isya'i raq'ataini. Ini sudah saya hapus ya. Saya tulis beberapa syarat-syarat qasar secara apa yang disebutkan dalam syarah begitu. Syarat-syarat qasar dalam matan plus syarah al-bayan wa ta'rif itu disebutkan ada 8. Ada 8. Apa saja ya 8 itu? Yang pertama, syurutu jawaz al-qasri, syarat diperbolehkannya qasar. Kalau tidak mencukupi syarat ini, dilarang antum mengqasar sholat. Yang pertama, ayyaku nasafaru tawilan. Tawil itu berapa? 2 marhalah. Yang kedua adalah ayyaku nasafaru, saya tulis dulu semuanya, ayyaku nasafaru mubahan. Yang kedua. Yang ketiga adalah ayyaksida maudhi'an muayyan. Jangan muayyan pakainya, makluman saja. Yang keempat adalah
alla yaqtadiya bimutimmin. Yang kelima adalah ayyujawiza asur fil musawwarah wal wal umran fi ghairiha ay fi ghairi al musawwarah. Yang keenam adalah ayyajtaniba ma yunafi niyatal qasri hatta ayyaslama. Yang ketujuh adalah al-ilmu bijawazil qasri. Ada satu lagi. Apa itu satu lagi? Ayanwi, ya betul. Ini harusnya di syarat yang kelima, cuma kalau loncat, enggak apa-apa. Ayanwiya al-qasra inda al-ihram. Syaratnya 8. Yang pertama adalah perjalanan harus perjalanan yang panjang. Panjang itu 2 marhalah atau 77 km menurut qaul mu'tamad. Itu pun bahkan tidak tepat ya, kurang bahkan. Atau 83 menurut qaul yang masyhur. Yang kedua adalah ayyakuna safaru mubahan. Perjalanannya adalah perjalanan yang mubah. Mubah itu perjalanan yang tidak haram maksudnya. Tidak haram berarti mencakup perjalanan yang wajib, seperti perjalanan membayar hutang, itu perjalanan yang wajib. Perjalanan yang disunahkan, seperti perjalanan untuk ziarah, untuk umroh. Ya. Kemudian perjalanan yang dihukumi makruh hukumnya, seperti perjalanan untuk dagang kafan mayit, itu makruh hukumnya. Atau perjalanan dengan sendirian, jalan sendirian, itu makruh hukumnya. Tapi masuk ke kategori mubah. Ya, intinya bukan maksiat perjalanannya. Kemudian perjalanan yang boleh seperti perjalanan yang tidak tujuan. Perjalanan yang al-mubah di sini kalau dalam syarat contohnya perjalanan untuk berdagang, bukan berdagang kafan. Kalau kafan itu makruh. Maka dari itu perjalanan yang tidak mubah, alias perjalanan yang ada unsur maksiat, dilarang qasar. Tapi harus dalam fikih itu dibagi, ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah al-maksiyah bis safar. Yang kedua ada al-maksiyah fis safar bis safar. Ada yang curah yang ketiga al-maksiyah fis safar. Al-maksiyah bis safar itu adalah seseorang yang murni niat perjalanan awalnya itu untuk bermaksiat. Contoh perjalanan dari Indonesia ke Amerika. Tujuannya untuk mencari hiburan malam. Maka dimulai dari perjalanan dia tidak boleh untuk qasar. Ya. Maksudnya apa disebut al-maksiyah bis safar. Al-maksiyah bis safar. Atau asian bis safar sama saja. Al-maksiyah bis safar. Dari awal niatnya untuk mencari hiburan malam ke Amerika. Ketika di tengah-tengah perjalanan dia taubat. Apakah boleh qasar? Sedang di pesawat, kemudian tobat, astagfirullah. Saya niatnya tidak baik sekali. Dirubah niatnya. Tidak jadi mending dagang di sana. Apakah boleh? Ditafsir. Kalau dari perjalanan tersebut sampai tujuan mencapai 2 marhalah, maka boleh. Kalau tidak, maka tidak. Jadi safar yang bolehnya itu dimulai ketika dia taubat. Itu disebut al-maksiyatu
awil asi bis safar. Ada yang disebut al maksiyah fis safari bis safar. Contohnya adalah al maksiyah fis safar bis safar. Contohnya itu dari Indonesia menuju Amerika. Niat awalnya itu baik untuk berdagang. Tapi di tengah-tengah perjalanan niatnya malah berubah untuk mencari hiburan malam. Kembali ke yang tadi. Awal niatnya itu baik, tapi di tengah perjalanan malah berubah jadi buruk. Itu dimaksud al-maksiyah fis safar bis safar. Maksiatnya di perjalanan karena perjalanan tadi. Ya. Orang yang seperti itu kalau niatnya sudah berubah, maka tidak boleh kosor. Ya. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba taubat, tiba-tiba niatnya jadi buruk, maka tidak boleh untuk kosor. Tapi sejam kemudian kalau berubah lagi niatnya, astagfirullah, berubah lagi niatnya, apakah boleh kosor? Boleh, tidak tafsil di sini. Karena perjalanan yang bolehnya itu dimulai bukan dari niat tadi, tapi dari awal. Dari awal kan niatnya sudah berdagang, niat dagang, kemudian berubah niat buruk jadi niat baik lagi. Maka niatnya dimulai dari yang awal, bukan dari sini, tapi dari awal. Yang sekarang al-maksiyah fis safar. Al-maksiyah fis safar itu adalah orang yang niat awalnya untuk berdagang, tiba-tiba di tengah perjalanan dia bermaksiat. Tidak ada niat ya, tapi tiba-tiba saja di tengah perjalanan dia maksiat. Itu adalah maksud ayyakuna safaru mubahan. Yang ketiga, ayyaksida maudian makluman. Tujuannya jelas. Pokoknya tujuannya jelas. Entah dia tahu nama tujuannya atau tidak tahu. Misalkan ayyaksida maudian makluman muayyan. Apa maudian makluman muayyan? Misalkan saya jelas tujuannya ke Mekah. Itu maksudnya maudian makluman muayyan. Ada yang tidak muayyan, makluman ghairu muayyan. Contohnya, saya pengen pergi sampai jarak dua apa? Dua marhalah. Maka itu juga diperbolehkan. Ya, walaupun secara tujuan spesifik tidak diketahui, tapi kalau niat dari awal saya hendak berjalan dengan jarak 77 km, maka itu sudah dianggap ayyaksida maudian makluman walau ghairu muayyan. Maka dari itu sang istri ketika ikut suami, dia ikut saja, tidak tahu tujuannya kemana. Suami kan yang tahu tujuannya, ceritanya sedang surprise. Istri tidak tahu mau kemana. Apakah boleh kosor bagi istri? Tidak boleh, kecuali perjalanannya sudah mencapai 77 km. Jadi begini, dalam kosor itu tidak mesti tidak mesti nanti syaratnya akan, ini syaratnya saling berkaitan ya. Dalam safar itu, di sini yang kelima saya jelaskan dulu. Ayyujawija surah fil musawwarah wal imran fi ghairiha. Kosor itu boleh dimulai walaupun belum mencapai jarak 2 marhalah, walaupun belum mencapai jarak 77, dengan catatan sudah melewati sur atau imr. Apa sur itu? Sur itu adalah batas sebuah negara bisa, batas sebuah provinsi juga bisa. Minimal itu saja. Ya. Kalau ada batasannya ya berarti melewati batasan itu antum boleh kosor. Kalau belum mencapai batasan itu tidak boleh. Kalau tidak ada batasannya, maka menggunakan imron. Imron itu bangunan ya, bangunan yang masih ada. Misalkan kita hendak berjalan, hendak ziarah menuju Alexandria, maka jarak 77 km dihitung dari sini, dari tempat antum tinggal, dihitung dari situ jaraknya. Tapi kapan boleh mengkosor sholatnya? Nanti keluar Kairo baru boleh. Jadi jaraknya dihitung dari sini. Boleh untuk mengkosornya nanti ketika keluar batasan Kairo.
Entah batasannya seperti apa, saya nggak tahu batasannya. Pokoknya keluar dari Kairo saja. Keluar dari Kairo baru boleh kosor. Apakah itu sudah mencapai 77 kilometer? Belum. Tapi sudah diperbolehkan untuk kosor. Nah, bagi istri yang seperti tadi, dia tidak tahu tujuan suaminya kemana. Karena ini surprise. Orang yang seperti tadi, yang bingung, tidak tahu, tidak tahu tujuannya, maka tidak boleh untuk mengkosor. Kecuali sudah jelas mencapai 77 kilometer atau dua marhalah. Kecuali kalau si istri melihat sendiri, loh suami saya ini sholatnya kosor, baru dia boleh kok. Tapi kalau tidak tahu jelas, maka tidak diperbolehkan. Jadi ayaksida maudhi'an makluman itu adalah dikecualikan orang yang perjalanannya tidak jelas, tidak tahu tujuannya mau kemana. Orang yang bingung, mau kemana saya mau kemana. Walaupun ternyata sampai mencapai dua marhalah, tetap tidak diperbolehkan. Ya. Yang keempat adalah Allah yaqtadiya bimutimmin, tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya itu sempurna. Ya, walaupun dia bermakmumnya di tasyahud akhir, tetap bangun dia harus menyempurnakan 4 rakaat. Karena syaratnya adalah tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya itu sempurna 4 rakaat. Entah dia musafir imamnya atau mukim, nggak ada hubungannya. Yang penting jangan bermakmum kepada orang yang sholat itu sempurna. Kemudian yang keenam, ayyajtaniba mayunafi niyatal qasri hatta ayyaslama. Menjauhi apa yang menghilangkan niat kosor. Misalkan ketika sedang sholat, niatnya itu goyah. Saya mau kosor atau itmam saja ya, maka batal kosornya. Harus itmam. Yang ketujuh, ala ilmu bi jawazil qasri. Mengetahui bahwa kosor hukumnya boleh. Kalau hanya ikut-ikutan saja. Orang lihat sedang kosor, saya ikut kosor, tidak tahu hukumnya boleh apa enggak. Tidak boleh untuk kosor. Harus diberikan petuah dulu. Kosor itu hukumnya boleh dalam fikih, baru boleh. Yang kedelapan, ayyan wiyal qasra indal ihram. Niat kosor ketika takbiratul, beda dengan jamak nanti. Jamak, takdim atau takhir itu niatnya tidak wajib ketika takbiratul ihram. Tapi kalau kosor wajib ketika takbiratul ihram. Kalau niatnya di tengah-tengah tidak boleh. Harus di takbiratul ihram. Ini syarat yang secara ijmal, nanti tafsilannya akan saya bacakan di sini. Paham ya? Wa yajuzu lil musafiri, sudah. Kemudian wa man fatathu salatun fis safari wa qadaha fil hadari aw aksuhu atammaha. Orang yang mengkodok sholat, orang yang tertinggal sholat dalam perjalanan dan mengkodoknya dalam kondisi tidak dalam perjalanan, atau sebaliknya, orang yang tertinggal sholat di dalam kondisi tidak perjalanan, hendak mengkodok di dalam perjalanan, maka atammaha, dia wajib menyempurnakan sholatnya. Maknanya seperti ini. Orang yang tertinggal sholat dalam kondisi yang tidak dalam perjalanan, orang yang tertinggal sholat di rumah gitu saja, fil hadar itu, maka secara mutlak dia tidak boleh mengkosor sholatnya. Entah selama dia di rumah atau ketika dalam perjalanan. Kalau dia tertinggal di rumah, secara mutlak tidak boleh untuk mengkosor sholatnya ketika dia mengqadha sholat tersebut, entah ketika dia mengqasar di rumah atau di dalam perjalanan. Itu ketika tertinggal, terlewatkan sholat di rumah. Kalau tertinggal sholatnya itu di perjalanan, apakah boleh dikosor ketika mengqadhanya? Kalau dia sudah sampai rumah, tidak boleh. Tapi kalau dia sedang di perjalanan, maka itu hukumnya boleh. Misalkan saya dari Kairo ke Alexandria, tiba-tiba terlewatkan sholat duhur, ya, apakah boleh dikosor? Boleh, kalau saya mengkodoknya ketika di perjalanan saya berangkat itu, ya, atau perjalanan yang sudah berbeda lagi, pulangnya, karena 77 km itu
hanya menghitung perjalanan berangkat saja. Tidak terhitung jarak dari Alexandria ke sini lagi, tidak dihitung itu. Dihitungnya itu jarak zihaban faqat. Pulangnya tidak dihitung. Makanya jarak dari Alexandria ke sini itu sudah dianggap perjalanan yang baru. Ya, walaupun saya mengkodoknya di perjalanan yang baru, tetap diperbolehkan selagi itu masih dalam koridor perjalanan yang panjang. Ya, itu diperbolehkan. Wa yushtaratu qasdu maudhi'in muayyanin. Disyaratkan perjalanannya itu memiliki tujuan yang maklum, maksudnya. Muayyan itu yang maklum, walau ghairu muayyan. Fala yaqsurul haimu. Tidak diperbolehkan orang yang bingung mengqasar salatnya. Seperti orang yang pergi mencari seseorang yang pernah dia hutangi atau mencari budaknya yang kabur. Tidak boleh untuk qasar. Kenapa? Karena tujuan dia ketika sudah mencapai tujuan itu, dapat orang yang kabur dari hutangnya, kan akan balik lagi tujuan. Intinya kalau sudah dapat otomatis balik lagi. Kan dia tidak ada tujuannya untuk perjalanan yang panjang, maka tidak diperbolehkan untuk mengqasar salatnya. Wa alla yusalliya khalfa may yutimmu sholata aw syakka annahu mutimmun aw qasirun. Tidak boleh sholat di belakang orang yang menyempurnakan sholatnya atau dia ragu ini imamnya sempurna 4 rakaat atau 2 rakaat, dia tidak diperbolehkan bermakmum kepada dia. Sekarang kalau saya sedang berpergian ke Alek bersama Bandung, tiba-tiba Bandung berhenti di tengah-tengah jalan. Bandung sholat duhur. Saya yakin Bandung sedang berperjalanan, ya yakin karena berangkat sama saya. Tapi saya ragu. Dia ini sholatnya 4 rakaat atau 2 rakaat. Apakah boleh untuk saya ikuti dia? Apakah boleh? Kalau saya yakin melihat Bandung 2 rakaat, saya lihat dari awal dia cuma sholat 2 rakaat. Buktinya dari takbir sampai salam dia sholat 2, maka boleh bagi saya untuk menjadikan Bandung sebagai imam. Tapi kalau ternyata 4 rakaat, padahal sudah di tengah-tengah sholat, maka wajib bagi saya untuk menyempurnakan 4 rakaat. Sekarang begini, kalau saya menggantungkan niatnya kepada Bandung, sudah gini saja, kalau Bandung 2 rakaat, saya 2 rakaat. Kalau Bandung 4 rakaat, saya 4 rakaat. Boleh nggak? Boleh seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kata menurut Imam Haramain, bal hada muwaffiqun bal huwa min mahasinis syar'i. Kemudian wa ayyan wiyal qasra indal ihram. Selanjutnya adalah wajib niat qasar ketika takbiratul ihram. Kalau tidak niat qasar ketika takbiratul ihram, maka dia wajib itmam sebanyak 4 rakaat. Begitu. Paham ya? Paham bab qasar, paham? Sudah. Faslun. Jadi ilat diperbolehkannya qasar dalam mazhab Syafi'i hanya satu saja. Apa itu? Safar. Kalau sakit nggak boleh. Ngapain qasar sholat sakit? Nggak bisa. Dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Atau karena hujan, misalkan qasar sholat nggak bisa. Dalam mazhab Syafi'i tidak bisa. Nah, dalam jama' ilat jama' itu ada 3 nanti di sini. Yang pertama safar, yang kedua mator, yang ketiga adalah sakit. Ya. Faslun wa yajuzu lil musafiri safaron tawilan mubahan al jam'u bainad dhuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran wa kada bainal maghribi wal isya. Diperbolehkan bagi musafir untuk menjamak antara sholat duhur dan asar. Nah, sama, jamak juga hukumnya jawaz, bukan sunnah, kecuali satu, ketika sedang wukuf di Arafah. Ketika sedang wukuf di Arafah disunnahkan untuk jamak. Kenapa? Karena menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Muzani,
tidak sah sholatnya kalau tidak dijamak. Tapi itu pendapat yang keluar dari madhab Syafi'i. Di sini mana al-jam'a mutlaqan al-Imam Abu Hanifah wal Imamul Muzani rahimahumullah taala illa fin nusuki bi Arafah wa Muzdalifah. Iya, seperti tadi. Kemudian saya akan menuliskan beberapa syarat jamak di sini. Syurutu jama'it takdim. Syarat jamak takdim itu ada 6. Ya, ada 6. Syurut jamak at-takdim. Yang pertama adalah al-bada'atu bil ula. Ayyabtadi'a bil ula. Bil ula. Yang kedua adalah ayyanuya al jama'a fiha. Yang ketiga adalah dawamul udri ila tamami al-ula, benar nggak? Hah? Al-ula ya? Tamamil ihram tsaniyah begitu. Yang keempat adalah al-ilmu bijawazil. Apalagi yang 2? Oh iya, syarat yang di dalam matannya. Wa alla yatula al-faslu. Satu lagi apa? Donu, saya lupa. Yang pertama adalah al-bada'ah ayyabtadi'a bisolatil ula. Ayyabtadi'a bisolatil ula. Harus dimulai dengan sholat yang pertama. Sholat yang memiliki waktu. Kalau duhur ya duhur. Kalau asar ya asar. Kalau maghrib ya Mana sholat yang pertama? Duhur dan maghrib. Kalau dibalik, sholat asar dulu, baru sholat duhur. Kalau dengan sengaja, tidak sah sholatnya. Sholat yang mana? Sholat asar yang tidak sah. Asar yang tidak. Kenapa? Karena itu waktu milik sholat duhur. Kenapa didahulukan? Kalau sengaja, tidak sah sholat asarnya, bukan sholat duhurnya. Begitu pula kalau ternyata dia mendahulukan sholat asar terhadap sholat duhur. Tapi ini bedanya adalah tidak sengaja, tidak tahu, atau mungkin lupa. Maka sholat asarnya itu menjadi pengganti sholat asar yang dulu pernah dia tinggalkan. Atau kalau tidak punya qada asar sama sekali, maka sholat asarnya menjadi sholat sunnah mutlak. Begitu ya. Kemudian syarat yang ketiga, yang kedua, ayyan wiyal jama'a fiha. Harus niat jamak di sholat yang pertama, sholat duhur atau sholat maghrib. Sholli fardod duhri. Kemudian selanjutnya adalah
Dawamul udri ila tamami ihram atsaniyah. Udurnya harus masih ada, masih dalam kondisi perjalanan atau masih sakit misalkan atau hujannya masih sampai takbiratul ihram di sholat yang kedua. Yang keempat adalah ala ilmu bi jawazil jam'i. Ya, mengetahui bahwa itu diperbolehkan. Yang kelima wa alla yatulal faslu. Antara sholat duhur dan sholat asar itu tidak diperbolehkan ada jarak yang panjang. Jarak yang panjang itu adalah sekitar 2 rakaat yang dilakukan dengan rukun-rukunnya saja. Itu adalah batasan maksimal. Kalau melebihi itu, ceramah dulu sejam. Ya, sedang bawa jamaah. Setelah sholat duhur ceramah sejam. Tidak boleh jamak takdim. Sholat asarnya wajib dilakukan di waktu asar karena sudah jauh jaraknya. Kemudian yang kelima, yang keenam, donu sihhatil ula, menyangka ada praduga bahwa sholat duhur atau sholat maghribnya sah. Sholat maghribnya sah. Di sini waida jamaat taqdima fayushtaratu al bada'atu bil ula. Waniyatul jam'i fiha ai fi ulas sholataini walau ma'as salam. Jadi niat jama itu diperbolehkan ketika yang pertama takbiratul ihram sholat duhur, sudah niat jama di dalam hati. Walaupun tidak bareng dengan takbiratul ihram, nggak wajib. Ya, misalkan usolli farad duhri arba'a raka'atin Allahu akbar. Di tengah-tengah ada niat, sekalian aja lah di jama asarnya, nggak masalah ya. Walau ma'as salami, walaupun berbarengan dengan salam di sholat duhur, baru ada niat untuk menjama asar, nggak masalah. Beda dengan kosor tadi, kosor wajib niat kosor ketika takbiratul ihram, tapi afdolnya niat jama itu ketika takbiratul ihram di sholat duhur, di sholat, supaya apa? Supaya keluar dari khilaf. Begitu. Wa alla yatulal faslu bainahuma. Kemudian wa fi jam'it ta'khiri, sudah ya? Sudah seperti itu. Itu adalah syarat jamak takdim, ada 6 di situ. Nah, syarat jamak takhir itu hanya ada 2 saja. Wa fi jam'it ta'khiri yushtaratu ayyan wiyat ta'khira qabla khuruji waqti adh-dhuhri wa qabla khuruji waqtil maghribi. Dalam jamak takhir disyaratkan harus ada niat takhir sebelum keluarnya waktu duhur dan sebelum keluarnya waktu sholat maghrib. Wajib itu. Wajib ada niat jamak takhir sebelum habisnya waktu sholat yang pertama. Kalau antum hendak menjamak takhir, sholat duhur dipindah ke sholat asar, maka di sholat duhur harus ada niat jamak takhir. Minimal jamak takhir itu niatnya adalah sebelum masuknya waktu sholat yang kedua di waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat fardu. Paham nggak? Seperti ini. Jadi misalkan seperti ini ya. Sholat fardu dengan rukun-rukunnya saja itu cukup dilaksanakan sebanyak berapa menit? Berapa menit? 4 rakaat lah. Berapa menit? 3 menit ya. 3 menit. Waktu asar sekarang jam 3.
Waktu asar sekarang jam 3. Nah, antum itu minimal niat jamak takhir 3 menit sebelum masuk waktu sholat asar. Kalau 2 menit sebelum masuk waktu sholat asar, antum baru niat jamak takhir, dosa hukumnya. Hukumnya dosa. Apakah sholatnya qadha atau ada? Sholat duhurnya ini, ketika antum niat padahal hanya cukup 2 menit atau 1 menit saja. Di sini khilaf. Menurut Ibnu Hajar, sholatnya ada. Walaupun dia niatnya itu di waktu yang memang tidak cukup untuk melaksanakan keseluruhan sholat, tapi tetap dihukumnya ada sholatnya. Sholat apa tadi? Sholat duhurnya. Tapi kalau menurut Ar-Romli dan Imam Khatib Asy-Syirbini, sholatnya itu qadha. Kenapa? Karena waktu yang dia lakukan tadi tidak cukup untuk melaksanakan sholat fardu. Tapi kalau masalah dosa semuanya sepakat. Yang khilaf itu apakah qadha atau ada. Ya, tentunya di sini kalau sengaja diakhirkan sampai waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Kalau tidak sengaja tidak masalah. Kalau sengaja diakhirkan sampai 3 menit, cukup nggak 3 menit? Kalau masih cukup boleh. Kalau sudah tidak cukup 2 menit, maka haram hukumnya. Nah, hukum masalah beda lagi. Apakah nanti sholat duhurnya itu qadha atau ada, itu hukum yang berbeda. Menurut Ibnu Hajar sholatnya itu ada, walaupun tidak cukup kan, hanya cukup 1 rakaat saja. Tapi menurut Ar-Romli sholatnya itu kok qadha. Nah, syarat yang kedua adalah dawamul udri ila tamamis tsaniyah. Falau aqama fi asna'is tsaniyah sharatis sholatul ula qadaan walakinnahu la isma fihi. Perjalanan saya dari Alexandria menuju Kairo. Ketika saya hendak menjamak takhir, itu diperbolehkan dan dihukumi jamak sholat saya itu ketika saya masih di perjalanan menuju Alek, belum sampai masuk welcome to Kairo. Ya. Itu dianggap jamak sebelum masuk batasan provinsi Kairo. Kalau mau dianggap sholatnya itu jamak. Bagaimana kalau saya tidak sempat menjamak? Misalkan sholat maghrib saya di jamak takhir. Nanti sajalah jamak takhir. Ternyata saya tidak turun di tengah perjalanan, tidak turun di Alexandria. Sampai masuk Kairo. Itu kan sudah tidak bisa dianggap jamak lagi. Kenapa? Karena sudah masuk tempat saya sendiri. Karena sudah masuk bilad saya. Atau bahkan sudah sampai rumah. Sudah sampai rumah. Saya belum sholat maghrib dan sholat isya. Apakah dikatakan jamak? Tidak bisa dikatakan jamak. Kenapa? Karena ini sudah bukan safar lagi. Karena sudah sampai rumah, sampai tujuan awal ya. Tapi apakah dosa? Apakah dosa seperti itu? Tidak dosa. Kenapa? Karena sebelumnya saya ini masalah yang unik ya. Ini masalah yang sangat unik sekali. Sholatnya tidak bisa dihukumi jamak, tapi saya tetap tidak dosa, walaupun sengaja. Saya sengaja niat dari Alexandria jamak takhir. Sengaja saya nggak mau sholat di tengah perjalanan, tapi niatnya sholat di rumah. Jamak takhir tidak bisa, tapi apakah dosa? Tidak dosa. Ini berlaku bagi orang-orang yang mungkin perjalanan menggunakan pesawat ya. Ya. Bisa menggunakan pesawat ini bisa. Ya, kalau tidak mau sholat di pesawat, ini bisa digunakan praktek seperti ini bisa. Atau mungkin sholat di pesawat pun tidak masalah. Hukum sholat di pesawat itu adalah ketika masih bisa menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka wajib dilakukan. Bagaimana caranya? Buka HP, cari arah kiblat, kemudian cari tempat belakang, sholat di situ. Kalau selagi imam, kalau sempurna sholatnya, menghadap kiblat sempurna, menutup aurat, punya wudhu, gerakan sempurna, maka tidak wajib mengqadha sholatnya. Menurut Syekh Mustafa Abdul Nabi, juga menurut Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, tidak wajib qadha. Tapi khilaf kalau menurut Syekh Ismail bin Usman bin Zain tetap wajib qadha walaupun menyempurnakan syarat dan rukun-rukunnya. Bagaimana kalau sudah tidak memungkinkan lagi? Tidak mungkin saya menghadap kiblat, tidak mungkin sholat di belakang. Masa mau sholat di jalan? Mahal di jalan kan? Maka silakan sholat sebisanya
di kursi dan wajib untuk di qada. Kenapa wajib qada? Karena syarat dan rukunnya tidak sempurna. Seperti itu. Qada sholatnya. Sholat maghrib tadi yang saya niat jamaah takhir itu qada, tapi tidak dosa. Begitu kan? Qada tapi tidak dosa, walaupun sengaja seperti itu saya lakukan. Faslun, paham ya? Qasar dan jamak paham ya? Faslun tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu dalam mazhab Syafi'i khilaf. Apakah Jumat itu adalah duhur yang dikosor atau sholat yang mustaqillah? Menurut qaul mu'tamad madhab, Jumat adalah sholat al-mustaqillah, sholat yang independen, bukan sholat duhur yang dikosor. Apa khilaf di sini? Apa dampak khilaf di sini? Dampak seperti ini. Orang yang sholat asar, kosor, bermakmum kepada imam yang sedang sholat Jumat, apakah boleh hukumnya? Kalau berkata, fa'in kulna, kalau kita berkata bahwa sholat Jumat itu adalah sholat yang mustaqilah, tidak boleh dijadikan imam. Tidak boleh dijadikan imam. Sholat asar, qadha, kosor, di belakang sholat, di belakang imam yang sedang sholat Jumat, ini masalah lagi. Tapi kalau kita berkata bahwa sholat Jumat adalah sholat duhur yang dikosor, maka dia boleh dijadikan sebagai imam. Seperti itu saja. Nah, dalil dari sholat Jumat adalah dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi. Orang yang meninggal di hari Jumat insya Allah akan mati syahid. Karena hari Jumat adalah hari terbaik, terlebih malamnya. Bahkan menurut Imam Ahmad, malam Jumat itu masuk hari Kamis ba'da maghrib, itu malam Jumat. Ya. Itu sudah dihitung hari Jumat ya. Karena hitungan Hijriah itu dimulai ba'da ghurubi syamsi, bukan dihitung di jam 12. Bukan. Bahkan menurut Imam Ahmad, malam Jumat itu lebih baik daripada hari Arafah secara mutlak. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Faslun tajibu al-jumu'atu ala kulli muslimin mukallafin dzakarin hurrin mukimin bila maradin. Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang muslim mukallaf, laki-laki, merdeka, mukim, dan dalam kondisi yang sehat alias tidak sakit. Mana dalilnya? Di hadis Nabi disebutkan al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan. Yang pertama abdun mamlukun, yang kedua awim mero'atun, yang ketiga au sobiyun, yang keempat au maridun. Semua orang muslim wajib Jumat kecuali 4 orang ini. Jadi syarat wajib Jumat itu ada 7 yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Yang pertama adalah muslim. Orang kafir tidak wajib Jumat karena dia dalam kondisi kafir walaupun kena tuntutan syariat. Yang kedua mukallaf alias baligh akil. Yang ketiga adalah laki-laki. Perempuan tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau sholat sah. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang sudah tua renta disunahkan untuk hadir di sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i. Dengan catatan dengan menggunakan pakaian yang lusuh, tidak berhias diri pakaian. Ini ketika perempuan yang sudah tua renta, sudah tidak disyahwati lagi. Tapi menurut Asy'ari Asy'ibro Malisi menyatakan bahwa bisa diambil kesimpulan bahwa perempuan yang bukan tua renta hukumnya makruh untuk menghadiri sholat Jumat walaupun menggunakan pakaian yang lusuh, tidak berhias diri. Zakarin hurrin
mukimin bila marodin. Ini dihapus ya. Saya akan menulis tasjaran sedikit. Oh, saya lupa. Ada beberapa catatan. Ini sudah ya, saya hapus. Tadi ada beberapa faedah yang sangat penting tapi tidak saya jelaskan. Kapan orang itu dianggap sebagai mukim dan musafir? Kam muddatut tarakhus di sini. Kam muddah at-tarakhus. Berapa hari orang boleh mengambil dispensasi kosor dan jamak sholat? Berapa hari? Berapa? Di sini khilaf. Bukan khilaf, tafsil ya. Yang pertama, in tuhaddadul muddah. Yang kedua adalah ilang tuhaddad al muddah. Apa maksudnya? In tuhaddad al muddah itu surahnya adalah yang pertama, aqallu min arba'ati ayyam. Yang pertama, yang kedua adalah aksar min arba'ati ayyam. Ketika waktunya ditentukan, ada niat di hati, berapa antum hendak menuju Indonesia? Jangan, berapa hari antum hendak menuju ke Mesir? Kalau ditentukan masanya, misalkan kurang dari 4 hari. 4 hari ini tidak dihitung hari masuk dan keluar ya. Aqal min arba'ati ayyam, maka yajuzu at-tarakhus. Selama 3 hari misalkan, saya hendak ke Saudi, cuma 2 hari saja. Maka selama 2 hari saya boleh kosor, saya boleh jamak. Ya. Tapi kalau saya di Saudi 2 bulan, karena hendak mencari dorongan, maka selama antum sampai di Saudi, antum dihukumi sebagai orang yang mukim. Ya. La yajuzu at-tarakhus. Paham ya? Antum sampai Saudi, sampai bandara sudah tidak bisa dihukumi sebagai musafir, tapi dihukumi sebagai mukim. Antum baru sampai ke Saudi langsung dihukumi orang yang mukim. Sekarang kalau tidak ditentukan masanya, misalkan saya hendak ke Saudi ingin berobat, tapi nggak tahu kapan saya sembuhnya. Pokoknya saya sembuh saya balik. Ya, masanya tidak bisa ditentukan. Maka dia boleh ya jujud tarakhus sama niatan asyar ayyam. Ya juzu at-tarakhus selama 18 hari. Panjangan. Tidak menghitung hari masuk dan keluar. Tidak menghitung hari masuk dan harus 4 hari selain hari masuk dan hari keluar Saudi. Itu adalah muddatut tarakhus. Gimana orang dianggap musafir atau dianggap sebagai orang yang mukim. Nah, dalam sholat Jumat ada yang disebut mustautin, ada yang disebut mukim, ada yang disebut musafir. Apa itu? Aqsamun nas fil Jum'ah. Pembagian orang tentang sholat Jumat. Ada 3 di sini. Ada yang disebut mustautin, ada yang disebut mukim, ada yang disebut musafir. Apa itu mustautin? Alladzi takhoda makanahu watonan. Ini definisi secara gampang, bukan definisi atam atau had ya. Had atau rosem. Mustautin adalah manit takhoda
al-makan watonan walam yusafir minhu illa lihajatin. Definisi gampang saja. Mustatun itu adalah orang yang menuju sebuah daerah dan menjadikan tempat itu sebagai tanah airnya. Seperti orang yang sudah resmi buat KTP orang Mesir. Ya. Orang yang misalkan mungkin menikah dengan perempuan Mesir, kemudian sudah resmi jadi orang Mesir. Seperti di zaman Rasulullah itu, beliau ketika hijrah ke Madinah, Madinah itu sudah dianggap sebagai tempat istitonnya beliau. Dianggap sebagai mustautin beliau di Madinah. Tidak pergi kecuali berperang misalkan. Itu adalah mustautin. Yang kedua adalah mukim. Mukim adalah man aqoma fil makan arba'ata ayyamin fasa'idan walam yattakhidhu watonan. Kayak kita ini orang yang berkunjung ke sebuah tempat di sebuah daerah, tinggal selama 4 hari atau lebih dan tidak menjadikan tempat itu sebagai tempat tanah airnya. Sekarang musafir. Musafir adalah goiro madukir. Nah, dalam sholat Jumat ada yang disebut syarat wajib Jumat, ada yang disebut syarah sah membuat sholat Jumat. Syurutu wujubil Jum'ah, ada syurutun iqadi al-Jum'ah. Syarat boleh membuat Jumat. Syurutun iqadil Jum'ah harus mustautin. Yang dihitung dari orang 40 itu. Syarat wajib orang sholat Jumat adalah cukup mukim saja. Maka di sini tajibu al-Jum'ah. Wajib Jumat bagi mukim. Mustautin jelas wajib. Karena mustautin itu wajib sekaligus in'iqad. Tajibul Jum'ah wa tan'aqidul Jum'ah. Tapi kalau mukim tajibul Jum'ah wala tan'aqidul Jum'ah. Tidak bisa membuat sholat Jumat. Tidak bisa dianggap dari 40 orang itu loh. Yang sah untuk membuat sholat Jumat. Paham ya? Itu adalah maksudnya. Tajibul Jum'atu ala kulli muslimin mukallafin zakarin hurrin mukimin. Mukim. Sekarang musafir. Wajib enggak sholat Jumat musafir? Wajib tidak? Tidak wajib sholat Jumat ketika perjalanan tersebut dimulai sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh di hari Jumat dia sudah keluar dari rumah menuju Alexandria. Bagaimana kalau baru berangkat ba'da sholatis subhi? Maka bagi dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Wajib melaksanakan sholat Jumat. Kalau saya berangkat dari Kairo, meyakini bahwa di jalan pun pasti bisa turun untuk melaksanakan sholat Jumat, maka perjalanannya dihukumi mubah. Boleh, karena ada keyakinan atau praduga saya kemungkinan bisa sholat Jumat di perjalanan. Bisa turun loh. Apakah boleh saya keluar dari rumah? Padahal di hari Jumat. Boleh. Nggak harus ke Alexandria ya. Perjalanan yang singkat-singkat, yang qasir tadi itu loh. Nggak harus panjang. Boleh perjalanan kalau dia bisa menemukan sholat Jumat di jalan. Tapi bagaimana kalau berangkat setelah sholat subuh? Tapi dalam keyakinan nggak akan mungkin saya bisa sholat Jumat. Seperti di bandara. Berangkat ke bandara setelah sholat Jumat. Di perjalanan yakin nggak mungkin saya bisa sholat Jumat. Karena saya di bandara. Orang yang saya tunggu akan landing di jam 1. Haram perjalanannya. Haram perjalanannya. Kenapa? Karena meninggalkan sholat Jumat.
Sekarang begini, kalau saya berangkat ke bandara setelah sholat subuh, di keyakinan dia itu ngabarin saya jam 11, pulang kemungkinan bisa sholat di jalan Jumat, bisa sholat Jumat di jalan. Tapi ternyata sudah sampai bandara, saya tunggu sampai jam 1, dia tidak kunjung landing pula. Apakah haram? Haram, Fik? Tidak haram. Kenapa? Karena dalam keyakinan saya ketika berangkat akan selesai jam 11 dan saya bisa melakukan sholat Jumat. Begitu ya. Apanya? Antum ada keyakinan bisa nemu sholat Jumat atau enggak? Kalau tidak ada, haram perjalanannya. Nah itu, kalau antum berangkat dari sini setelah sholat subuh, kalau sebelum sholat subuh nggak masalah. Harus antum berangkat ke sebelum sholat subuh dulu ke bandara, baru antum nggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau setelah sholat subuh baru berangkat jam 9 baru berangkat antum nyusulnya. Dan antum keyakinan di dalam hati nggak bakal bisa sholat Jumat karena nggak ada masjid di sana, haram perjalanannya. Tapi kalau ada keyakinan bisa, soalnya turun jam 11, kemudian naik Grab, naik apa, naik Didi, turun di tengah-tengah jam untuk sholat bisa. Kalau itu boleh. Hatta walaupun ternyata kebablasan sampai jam 1 baru turun, nggak haram, ya, nggak haram. Ini masalah yang sangat unik juga. Tajibul Jum'atu ala kulli muslimin mukallafin zakarin hurrin mukimin bila marodin. Orang yang sedang sakit, yang sangat berat sekali untuk menghadiri sholat Jumat, maka tidak wajib untuk sholat Jumat. Sangat keberatan sekali. Sakit yang sangat keberatan. Kalau hanya sekedar pusing ringan atau panas-panas yang ringan, tetap wajib sholat Jumat. Seperti dicontohkan dalam kitab fikih itu, udzur yang memperbolehkan orang tidak sholat Jumat adalah mencret. Mencret yang kadang datang, kadang seperti itulah. Orang yang seperti itu, kalau misalkan mencretnya sudah terputus, maka dia boleh untuk menghadiri sholat Jumat. Tapi kalau ternyata datang lagi mencretnya ketika di dalam masjid, walaupun sudah ikut takbiratul ihram bersama imam, dia boleh untuk pulang. Boleh untuk pulang. Khawatir mengotori masjid. Hatta walaupun bahkan misalkan penyakit apapun itulah, yang mana ketika sudah sampai masjid akan semakin bahaya penyakitnya, maka bahkan wajib untuk pulang ya, karena semakin bahaya penyakitnya. Seperti itu. Wa yu'dharu fi tarkil jum'ati wal jama'ati indal matori wal marodi. Nah, ini udzur yang mana orang memperbolehkan untuk tidak sholat Jumat dan diperbolehkan orang untuk tidak sholat jamaah. Sholat jamaah itu menurut qaul madhab yang mu'tamad hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Tapi muqabil mu'tamad hukumnya sunnah mu'akkadah. Nah, kalau ikut qaul mu'tamad madhab, maka orang yang mengalami udzur seperti ini, ketika sama sekali di daerahnya tidak ada yang sholat Jumat, maka dia kalau ada udzur yang setelahnya tidak terkena dosa. Tidak terkena dosa. Tapi kalau misalkan kita menganggap, oh tadi apa sholat Jumat, salah, sholat jamaah maksudnya. Kalau di seluruh daerah tidak ada yang sholat jamaah, di mana dia taklid qaul mu'tamad madhab, maka dia tidak dosa. Kenapa? Karena dia mengalami udzur. Seperti itu. Wa yu'dharu fi tarkil jum'ati wal jama'ati indal matori. Diperbolehkan tidak Jumatan, tidak jamaah ketika sedang hujan. Ketika hujan tersebut dia tidak memiliki tempat untuk menghalangi hujan. Sekiranya bajunya akan basah misalkan, maka diperbolehkan untuk tidak Jumatan atau tidak sholat jamaah. Karena Nabi ketika mengalami hujan di malam hari atau mengalami malam yang memiliki angin sangat kencang, mengatakan ala shollu fi rihalikum. Rihal itu maksudnya fi manzilatikum.
Wal marodi juga ketika sakit diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Wat tamrid diperbolehkan juga tidak Jumatan kalau ada udur menjaga orang sakit. Tamrid itu nggak harus orang yang bekerja sebagai suster atau dokter, nggak harus. Orang yang menjaga orang yang sakit, yang mana dia sama sekali tidak ada yang menjaganya, walaupun beragama kafir dhimmi, walaupun dia beragama kafir dhimmi, entah dia kerabatnya atau bukan, atau menjaga orang yang sedang sakit, yang dimana dia ada penjaganya, tapi yang sakit ini merasa senang dengan kehadirannya, tetap dianggap sebagai udur, walaupun ada penjaganya. Bagi dia yang meninggalkan jamaah atau Jumat dianggap sebagai orang yang memiliki udur. Kenapa? Karena kehadiran merasa berharga. Begitu. Wa isyrafil qaribi wa nahwihi 'alal mauti. Dan juga dianggap sebagai udur orang yang isyraf itu apa? Isyraf itu bisa menunggu juga bisa. Mantau bahasanya isyraf itu. Memantau kerabat atau sejenisnya yang hendak mati. Isyraf. Isyraf itu bukan memantau ya. Dekat bahasanya. Dekatnya kematiannya, dekat apa? Wa isyrafil qarib wa nahwi 'alal maut. Isyraf itu di sini bukan mendampingi bahasanya, tapi mati yang sudah mendekat gitu. Wa isyrafil qarib wa nahwihi 'alal mauti. Iya, gitu. Kenapa diperbolehkan seperti itu? Karena sejenis kerabat atau teman ketika di masa-masa penghujung hayatnya, kita kan merasa sangat keberatan untuk berpisah kan? Ya. Di annahu yasyuqqul iftiraq anhu. Juga kalau memang betul ditinggalkan, misalkan tetap ikut sholat jamaah atau ikut sholat Jumat, percuma, nggak akan khusyuk sholatnya, betul nggak? Kecuali memang orang-orang yang berbeda begitu. Wa illam ya'nas bihi, walaupun kehadirannya tidak membuat orang yang hendak meninggal itu bahagia. Ya. Tapi ini yang dilihat adalah si orang itu, bukan yang hendak meninggal itu. Wal khaufi ala nafsihi au malihi au irdihi, ya. Khawatir terhadap dirinya, hartanya atau harga dirinya. Wa mudafa'atil hadas, juga dianggap udur orang yang menahan hadas, entah menahan kencing atau menahan BAB, itu dianggap sebagai udur. Tapi dengan qaid, kalau waktunya masih panjang. Ini hanya berlaku di sholat Jumat mungkin. Kalau ma'a si'atil atau sa'atil wakti, ya. Kalau waktunya masih panjang, boleh untuk meninggalkan sholat jamaah. Sholat sendirian pun nggak masalah. Ya, tapi ini kalau memang tidak berbahaya. Kalau mungkin berbahaya, maka wajib untuk dikeluarkan, walaupun kehabisan waktu sholat, karena sudah dalam taraf bahaya misalkan. Wasyiddatil ju'i wasyiddatil atoshi, wasyiddatil harri, wal bardi, wasyiddatil rihi bilaili, wasyiddatil wahali, wasafarir rifqoh awir rufqoh. Ya, kelaparan yang sangat mencekam, kemudian kehausan yang sangat mencekam, ya. Juga ada syaratnya ini. Enggak semua orang yang kelaparan boleh meninggalkan Jumat, enggak bisa. Ya. Dianggap sebagai udur orang tidak Jumatan, tidak jamaah ketika dia kelaparan, sama ketika waktunya masih panjang. Kalau sudah mepet, maka lapar dan haus tidak dianggap sebagai udur. Wasyidatul hari, panas yang sangat mencekam, yang sangat terik sekali. Ya, walaupun in wajadadillan,
entah di malam hari atau di siang hari. Kalau sangat panas itu dianggap sebagai udur. Wal barodi wasyiddatir rihi bilaili wasyiddatil wahali. Wahali itu becek. Becek yang dianggap sebagai udur ini ketika becek lumpur itu akan membuat pakaiannya menjadi kotor ya. Atau bisa membuat dia tergelincir. Itu yang dianggap sebagai udur. Wasafarir rifqoh dan perginya kerabat. Jadi ketika dalam perjalanan saya nggak bisa sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ketinggalan kereta, maka dianggap sebagai udur Jumat atau jamaah. Faslun. Wa syurutul Jum'ati antakuna kulluha fi waqti duhri. Syarat Jumat harus dilakukan di waktu duhur. Ya. Yang kedua, wa antuqama fi nafsil baladi. Harus didirikan di sebuah daerah yang memang itu masuk kategori daerah alias tidak keluar dari batasan daerah, keluar dari bilad. Orang-orang yang tinggal di mana di pegunungan, orang-orang yang tinggal di padang pasir tidak bisa mendirikan sholat Jumat. Kenapa? Karena itu bukan tempat penduduk orang, bukan tempat penduduk masyarakat. Jumat itu harus didirikan di tempat didirikannya rumah-rumah masyarakat. Wa antuqama fi nafsil baladi. Wa alla tuqama qablaha jum'atun fi tilkal baladi. Jadi tidak boleh adanya 2 Jumat di satu daerah. Tidak boleh itu dalam mu'tamad madhab. Harus ada 1 Jumat saja di satu daerah. Misalkan satu Kairo, hanya boleh ada 1 sholat Jumat saja. Misalkan di Jami Azhar. Selain itu nggak sah. Ini pendapat yang mu'tamad madhab. Kecuali kalau di Azhar sudah tidak ada tempat lagi. Atau mungkin adzan di Masjid Azhar sudah tidak terdengar lagi kalau sampai Muqottom. Maka boleh di Muqottom untuk mengadakan sholat Jumat lagi. Itu istisna. Itu sebagai istisna. Tapi dengan catatan. Mengadakannya sesuai hajat saja. Kalau semisalnya masih mungkin, tidak boleh mengadakan Jumatan baru lagi. Kenapa? Karena tujuan Jumat itu adalah menyatukan kaum muslim di satu tempat. Kalau bisa semua namanya bukan Jum'ah. Ya. Furqoh namanya. Begitu. Bayangkan saja coba. Di kota Madinah, zaman Nabi, itu penduduknya ada 1.000. Ada 1.000. Dan itu didirikan di satu tempat saja. Di Madinah. Di Tarim, itu masjid ada sekitar 300 masjid atau lebih. Ada sekitar 300 masjid. Tapi ketika Jumatan, hanya ada 16 saja yang mengadakan Jumatan. Karena tadi tidak bisa mengadakan sholat Jumat walaupun di masjid. Masjid itu tidak menjadi syarat mengadakan sholat Jumat, nggak harus. Bahkan di lapangan pun tidak masalah. Karena tadi kenapa? Menghindari ketidakabsahan sholat Jumat yang keluar dari kebutuhannya, di mana tidak sah nanti sholat Jumat. Itu. Wa antu sholat jamaatan, harus sholat diadakannya dengan berjamaah. Karena jamaah dalam sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Tapi dengan catatan, wajib jamaah di sini hanya di rakaat pertama saja. Andaikan ada jamaah sebanyak 40 orang. Kemudian setelah di rakaat pertama imam bangun, makmum bangun, semua makmum yang 39 itu mufarokoh semua, tetap sah Jumatannya. Tetap sah. Karena yang wajib jamaah itu hanya di rakaat pertama saja. Rakaat kedua antum boleh untuk mufarokoh. Sama hanya di sholat jamaah itu tadi. Kewajibannya loh. Wa ayyakuna arba'ina dzakaron mukallafan hurron mustautinan. Di sini mustautin. Sebelumnya adalah mukim. Kenapa? Karena syarat ini adalah syarat mengadakan Jumatan. Bukan syarat wajib orang Jumatan. Harus 40 orang laki-laki. Kenapa harus 40 orang? Karena Jumatan pertama kali diadakan itu di Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah.
dan itu sebanyak 40 orang. Ini dalil dalam mazhab Syafi'i yang menyebutkan bahwa Jumatan wajib 40 orang. Sedangkan kalau kurang dari 40 orang, mana dalilnya? Enggak ada dalilnya kan? Harus ada dalil yang sharih kalau menyebutkan bahwa Jumatan boleh kurang dari 40 orang. Sedangkan enggak ada dalilnya. Berarti ya sudah kembali ke dalil yang asal lagi, yaitu 40 orang. Seperti itu. Harus laki-laki, mukallafurun mustautin. Kalau mukim kita ini tidak bisa mengadakan Jumatan, tidak bisa. Tidak bisa mengadakan sholat Jumat di rumah di sini, nggak bisa. La yad'anu syita'an wala saufa wala saifan illa lihajatin. Apa mustautin itu? Mustautin adalah orang yang tidak berpergian dalam kondisi syita, dalam musim dingin, wala saifan dan musim panas kecuali karena kebutuhannya. Wa ayyataqaddamaha khutbatan, harus didahului 2 khutbah. Ada bedanya. Kenapa Jumatan itu wajib didahului 2 khutbah? Beda halnya dengan sholat Id. Id itu Jumatannya setelah sholat Id, tapi sholat Jumat khutbahnya sebelum sholat Jumat. Karena 2 khutbah dalam sholat Jumat ini adalah syarat sah melaksanakan Jumat. Yang namanya syarat itu harus ada sebelum pelaksanaan sholat. Tapi beda halnya dengan sholat Id. 2 khutbah di sholat Id bukan syarat sah melaksanakan sholat Id. Tapi apa hukumnya? Atau mau khutbah silakan. Tidak khutbah pun silakan. Sholat di rumah khutbah silakan, tidak pun silakan. Itu sholat Id. Faslun. Terakhir. Wa furudul khutbataini khamsatun. Fardu 2 khutbah ada 5. Yang pertama, hamdulillahi fihima. Harus bertahmid. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, Atsani as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihima. Nah, dalam hamd harus 2 syarat. Yang pertama harus berupa tahmid. Yang kedua harus disandarkan kepada lafaz jalalah. Kalau bukan tahmid, misalkan tahlil, la ilaha illallah, tidak sah. Tidak sah khutbahnya. Harus berupa tahmid dan juga disandarkan kepada lafzul jalalah. Kalau berupa alhamdulillahirrahman tidak sah. Kenapa? Karena tidak disandarkan terhadap lafaz. Syaratnya 2, tahmid dan disandarkan kepada lafaz jalalah. Atsani as-salatu 'alan nabiyyi fihima. Harus bersolawat karena setiap ibadah yang mana wajib menyebut Allah, wajib pula menyebut Rasulullah sallallahu alaihi. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa rafa'na laka dzikra. Seperti adzan, seperti ketika sholat di mana ada pujian Allah, di situ juga ada pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah wajib sholawat seperti Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Toha. Gak mesti menggunakan lafaz Muhammad, gak mesti. Boleh menggunakan nama-nama lain yang ada berapa? Dalam Dalail ada 200 benar. Pernah baca Dalail enggak? Ada Asmaun Nabi di situ disebutkan. Ya, yang penting jangan menggunakan domir. Dalam khutbah tidak boleh sholat menggunakan domir. Allahumma sholli alaihi, nggak boleh. Walaupun sebelumnya sudah disebutkan kata Muhammad, tidak boleh. Sholawat harus menggunakan lafaz yang dohir, walaupun tidak menggunakan nama aslinya. Ya. Begitu pula harus menggunakan kata as-sholah, nggak bisa salam, karena bukan sholawat namanya itu. Ya. Atau rahimah, atau seperti tadi. Ats-tsalitsu al-wasiyatu bit-taqwa fihima. Yang ketiga, rukun atau fardu khutbah. Rukun, fardu sama saja kalau dalam bab khutbah. Yang ketiga, harus ada wasiat yang berisi sebuah takwa. Kenapa? Karena tujuan utama dari khutbah itu adalah wasiat, mau'idhah. Tapi dengan catatan, wasiat itu harus mengandung 2 unsur.
Yang pertama imtitsalu awamirillah wajti'au ijtinabu nawahihi. Ya. Boleh imtisal saja, boleh ijtinab saja. Kenapa? Karena kalau imtisal otomatis ijtinab. Kalau ijtinab otomatis imtisal. Enggak harus dua-duanya. Apa lafaz yang digunakan ketika khutbah yang mengandung wasiat takwa? Usikum. Ada yang pernah khutbah di sini? Saya belum pernah khutbah soalnya, jadi nggak apa khutbah itu. Di Madinah, anda pernah khutbah tak? Yang di rumahnya sudah menjadi khotib. Saya belum pernah khutbah soalnya. Yang keempat ar-rabi'u qira'atu ayatin fil ula au fis tsaniyah. Yang keempat, nah, syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga harus ada di dua khutbah. Khutbah pertama harus ada tahmid, sholawat, wasiat bittaqwa. Khutbah yang kedua harus ada tahmid, sholawat, wasiat bittaqwa. Dan ini harus tartib. Nggak boleh dibalik. Sholawat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak dianggap sholawatnya. Harus tahmid dulu. Alhamdulillah. Baru sholawat, baru wasiat. Harus tartib. Yang keempat adalah membaca ayat. Membaca ayat yang memahamkan. Walaupun pendengar nggak paham. Tapi harus mengandung sebuah arti. Qira'atu ayatin mufhimah fil ula au fis tsaniyah. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah yang kedua. Harus satu ayat yang memberikan kepahaman. Kalau cuma sekedar summa nador alif lam mim, enggak cukup itu. Kenapa? Karena tidak memberikan kepahaman. Sekarang begini. Apakah harus satu ayat atau sebagian ayat? Harus satu ayat atau sebagian ayat? Khilaf di sini. Menurut Ibnu Hajar harus satu ayat. Menurut Imam Ar-Ramli tidak masalah, boleh setengah ayat asalkan mufhimah begitu. Nah, afdolnya membaca ayat ini di khutbah yang pertama. Kenapa lebih afdol? Yang pertama, afdolnya karena ada ulama yang menyebutkan wajib membaca ayat di khutbah yang pertama. Itu alasannya. Yang kedua, supaya sebagai pembanding bacaan doa yang wajib di khutbah yang kedua. Yang wajib di khutbah yang kedua. Supaya apa? Supaya bacaan ayat ini adalah sebuah rukun yang memang satu-satunya hanya dilakukan di satu khutbah saja, dan itu di khutbah yang pertama. Begitu. Al-khamisu ad-du'a lil mu'minina walau rahimakumullah fis tsaniyah. Yang kelima, mendoakan orang-orang mukmin, muslimin, muslimat, ya. Seperti walau rahimakumullah fis tsaniyah, dan wajib di khutbah yang kedua. Catatan. Rukun doa yang ada di dalam khutbah harus terhadap jamaah yang ada. Kalau rahimahumullah tidak cukup. Harus rahimakumullah. Tidak bisa rahimahumullah. Kemudian seperti ini, ada permasalahan. Bagaimana kalau saya membaca satu ayat yang mengandung tahmid dan takwa? Apakah sudah cukup atau tidak? Satu ayat dan itu mengandung enggak. Satu ayat mengandung tahmid. Ada satu ayat mengandung sebuah pujian. Apakah bisa menggantikan rukun tahmid sekaligus rukun qiraah surah? Apakah bisa? Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Di situ ada tahmid, ada alhamdulillah. Juga sekaligus saya membaca ayat. Apakah ketika saya membaca ayat tadi sudah dianggap membaca tahmid dan surat? Atau hanya bisa tahmid saja? Di sini khilaf hukumnya. Ya. Kalau tujuannya hanya tahmid saja,
atau tujuannya itu ayat, atau tujuannya tahmid dan ayat, atau memutlakan hal itu, maka hanya dianggap membaca ayat saja. Tidak bisa dianggap membaca tahmid. Kenapa? Karena sesuatu yang bilangannya itu satu tidak bisa menjadi kedudukan dua fardu. Tahmid fardu, membaca ayat fardu. Sedangkan saya hanya membaca satu saja. Tidak bisa menggantikan kedudukan dua fardu. Seperti itu alasannya. Wa syurutuhuma, syarat dua khutbah. Yang pertama, isma'uhuma arba'in. Harus didengarkan kepada 40 orang bil fi'li, syaratnya. Harus didengarkan oleh si khotib terhadap 40 orang. 40 orang itu tidak menghitung dia, alias 39 saja. Harus didengarkan bil fi'li. Nggak cukup kalau khutbahnya secara lirih misalkan. Tidak cukup. Juga harus ada as-sama. As-sama. Ada isma, ada as-sama. Kalau isma itu harus bil kuwah atau bil fi'li. Bil fi'li ya lah, bil kuwah kalau isma. Kalau as-sama harus bil kuwah menurut Ar-Romli, harus bil fi'li menurut Ibnu Hajar. Bedanya apa? Apa perbedaan kuwah wal fi'li? Kuwah apa? Bil kuwah itu contoh seperti ini. Ketika ada suara yang sudah maksimal didengarkan oleh khotib, tapi makmum atau jamaahnya malah pada ngobrol. Itu secara bil kuwah sudah ada, tapi secara al-fi'li tidak ada. Karena dia ngobrol dan tidak terdengar baginya atau sedang rame suaranya. Itu sudah ada bil kuwah tapi tidak ada bil fi'li. Sudah sesuai potensinya khotib tapi realitanya tidak terdengar. Kenapa? Karena dia ngobrol. Maka menurut Ibnu Hajar tidak sah khutbahnya. Karena harus murni terdengar bil fi'li menurut Ibnu Hajar. Menurut Ar-Romli tidak, sudah anggap saja sebagai cukup. Maka dari itu menurut Imam Ar-Romli, orang yang tidur ketika khutbah Jumat tidak masalah. Kalau misalkan hanya 40 orang saja yang Jumatan, misalkan 30 orang tidur, saking khusyuknya mendengarkan Jumatan, mendengarkan khutbah Jumat, tidur, nggak masalah menurut Ar-Romli. Kenapa? Karena sudah ada isma'u al-khutbatain bil fi'li wassama bil kubah. Wal mu'alatu bainahuma, harus ada mu'alah, harus ada sebuah keterlanjutan di antara dua khutbah dan juga di antara rukun-rukun khutbah. Ya. Di antara rukun-rukun khutbah tadi, khutbah yang pertama itu ada apa saja? Ada tahmid, ada sholawat dan qiraah as-surah. Kemudian yang afdol adalah tadi ulangi, ada at-tahmid. Di khutbah yang pertama ada tahmid, ada sholawat, ada wasiyah bitaqwa. Itu wajib hukumnya, rukun. Yang mana wajib ada di khutbah yang pertama. Juga afdolnya itu yang membaca surat di khutbah yang pertama juga. Nah, rukun ini 1, 2, 3, 4 di khutbah yang pertama. Tidak boleh ada pemisah. Yang sekiranya pemisah tersebut cukup untuk melaksanakan 2 rakaat sholat fardu dengan seringan mungkin. Ya. Kalau misal ngobrol nggak jelas, maka batal rukun yang keduanya, harus dari pertama lagi. Kalau ternyata ngobrol lama nggak ada kaitan dengan khutbah, maka batal rukun yang kedua, rukun yang ketiganya, kecuali berupa mauidhah, entah sepanjang apapun, sejam, dipisah rukun pertama tahmid, kemudian sholawat, kemudian belum baca baca wasiat, kemudian dipisah menggunakan mauidhah yang panjang sejam, maka tidak masalah, tidak memutus mualah. Ya. Juga di antara bainal khutbata ini pun seperti itu, tidak boleh ada pemisah yang sangat panjang. Dihitungnya semenjak kapan? Semenjak beres khutbah yang pertama apa?
Baris khutbah yang pertama. Innahu huwal ghafurur, itu khutbah yang kedua apa yang pertama? Wal ghafurur rahim. Nah, di situ dimulai. Tidak boleh melebihi 2 rakaat dengan pelaksanaan yang seringan mungkin. Begitu pula wa bainas sholati, di antara sholat. Beres khutbah yang kedua, wala dzikrullahi akbar, itu dimulai fasilnya. Jangan sampai melebihi 2 rakaat. Jangan sampai melebihi 2 rakaat. Wa taharatul hadasil asghari wal akbar, harus suci dari hadas kecil dan hadas karena khutbah itu satu-satunya zikir yang mewajibkan wudu, yang mewajibkan suci dari hadas kecil dan besar. Wa taharatun najasati fi thawbi wal badani wal makani, suci najis di dalam pakaian, badan dan tempat. Kalau di tengah-tengah khutbah ternyata dia kentut, belum beres khutbahnya, maka wajib untuk turun lagi untuk wudu. Apakah boleh ketika dia selesai wudu melanjutkan lagi? Nggak bisa. Kenapa? Karena satu ibadah tidak boleh, karena di sini satu ibadah tidak boleh dilakukan dengan 2 suci, 2 kesucian. Satu ibadah apa? Khutbah tidak boleh dilakukan menggunakan 2 kesucian. Wudu yang pertama batal, wudu lagi tidak boleh, harus ngulang dari awal khutbahnya. Kecuali kalau antum mengganti khotib yang lain, maka boleh untuk diteruskan khutbahnya. Kalau antum sendiri kemudian hadas, wajib dari awal lagi. Alhamdulillah khutbah yang pertama. Nggak boleh lanjut lagi, nggak bisa. Begitu. Wal qiyamu in qadara, berdiri jika mampu. Kalau tidak mampu berdiri silakan duduk. Seperti Syekh Ahmad Umar Hashim itu kalau di Azhar khutbahnya duduk. Wasatrul aurah, dan menutup aurat. Auratnya khotib. Kalau pendengar tidak wajib untuk menutup auratnya. Mau telanjangmu silakan. Tapi haram bagi dia kan. Ini kan hanya membahas tentang keabsahan khutbah, tidak membahas tentang hukum-hukum yang lain. Wal julusu bainal khutbataini biqadri tuma'ninah, harus duduk di antara 2 khutbah dengan kadar tuma'ninah. Itu minimal. Itu minimal harus duduk. Kalau tidak ada berhenti, lanjut sampai khutbah yang kedua, tidak ada fasalnya, maka dianggap satu khutbah saja. Bagaimana kalau sekarang saya khutbahnya duduk, tidak berdiri? Ya sudah, dengan dipisah menggunakan diam. Tidak duduk ya. Nah, dalam kondisi yang duduk itu disunahkan bagi khotib untuk membaca surat Al-Ikhlas. Wa antakuna bil arabiyah, dan harus menggunakan bahasa Arab di rukun-rukun khutbah saja. Di sisanya tidak masalah mau menggunakan bahasa apapun. Enggak masalah walaupun para makmumnya tidak paham bahasa Arab, tidak masalah. Yang penting rukun-rukun itu harus menggunakan bahasa Arab. Entah makmum paham atau tidak paham, tidak masalah. Wa ba'daz zawal, dan harus setelah tergelincirnya matahari. Karena sholat Jumat itu waktunya sama seperti sholat duhur. Paham? Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli afdhala shalatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada ulama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Kurang lebih mohon maaf. Wa yuzaki amali wa yu'ridha an su'ihi wa ayyuna ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.